Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritya Wiradila Grawardana. NIM saya 333724044. Saya dari kelas C. Di sini saya akan saya diberikan tugas dari mata kuliah struktur data untuk membuat program menu berbasis stack yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen ke dalam stack, menghapus elemen dari stack, melihat elemen teratas, dan juga melihat seluruh isi stack. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke programnya. Nah, kita sudah di programnya. Untuk yang pertama-tama, kita akan mengimpor dulu untuk library IOStream berguna untuk input dan output, diperlukan untuk input dan output. Lalu selanjutnya kita ada define max 5 berguna untuk mendefinisikan ukuran maksimal stack, yaitu 5. Lalu kita menggunakan using namespace std. Selanjutnya kita membuat class start menggunakan yang berisi dari beberapa atribut dan juga fungsi. Yang pertama ada top, berguna untuk menunjukkan posisi elemen teratas dalam stack, dan juga selanjutnya ada integer array max, berguna untuk menyimpan elemen-elemen yang kita masukkan sebagai tempat penyimpanan elemen tersebut. Lalu selanjutnya ada konstruktornya di sini, public, stack, lalu kita inisialisasikan top sama dengan -1, dan selanjutnya ada dua fungsi untuk mengecek apakah stack tersebut sudah penuh ataupun masih kosong. Yang pertama ada boolean is full, berguna untuk mengecek apakah stack tersebut sudah penuh, yaitu ketika top sama dengan max. Lalu selanjutnya ada fungsi boolean is empty, berfungsi untuk mengecek apakah stack tersebut kosong ataupun tidak ada isinya, yaitu ketika top sama dengan -1, sesuai dengan yang kita inisialisasikan ini. Inisialisasi ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa stack tersebut masih kosong. Lalu selanjutnya ada void push. Void push ini adalah fungsi untuk menambahkan data dalam stack, di mana dia akan ngecek terlebih dahulu menggunakan fungsi isFull yang telah kita buat sebelumnya. Apabila stack tersebut penuh, maka akan muncul tulisan stack penuh, lalu nilainya akan dikembalikan. Dan selanjutnya apabila stack tersebut belum penuh, maka elemen tersebut akan ditambahkan dan menjadi data terbaru, disimpan sebagai data terbaru ataupun data teratas. Lalu selanjutnya ya ada fungsi pop atau fungsi untuk menghapus nilai atau data yang terbaru. Sebelumnya akan dicek terlebih dahulu menggunakan fungsi isEmpty yang telah dibuat sebelumnya. Lalu apabila stack tersebut kosong, maka akan muncul tulisan tidak ada stack, dan nilainya akan dikembalikan ke sebelumnya. Tetapi jika stack tersebut belum penuh, maka stack tersebut akan menghapus data terbaru atau data top, data teratasnya akan dihapus 1, dan data teratasnya akan berpindah ke data sebelumnya, data yang kita masukkan sebelum data terbaru ini. Lalu selanjutnya ada fungsi pick. Di sini berfungsi untuk melihat atau mencetak si data terbarunya, atau data kita untuk mengecek data terbaru itu apa yang kita masukin. Lalu sama seperti sebelumnya, dicek juga apakah stack tersebut kosong. Jika stack tersebut kosong, maka akan muncul tulisan stack kosong. Tetapi jika tidak, maka dia akan mencetak atau memberitahu data apa yang paling baru kita masukkan ini, atau angka berapa. Lalu selanjutnya ada fungsi display. Di sini berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan ataupun mencetak stack secara berurutan dari yang pertama hingga adalah top atau teratas yang paling baru. Seperti sebelumnya juga, dia akan dicek dulu apa kosong atau tidak.
Lalu jika kosong akan munculkan stack kosong, tapi kalau nggak kosong maka dia bakal munculin si data-data stack isi dari stack tersebut. Di sini menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan top, i plus plus, lalu cout di sini array i dikasih spasi agar tidak terlalu bingung atau tidak terlalu pusing dalam bacanya. Oke, jadi seperti itu dia bakal munculin data secara keseluruhan yang telah kita masukkan. Lalu selanjutnya di sini ada menu interaktifnya, integer main, stack s, integer pilihan data. Di sini menggunakan switch case, cout, and program stack. Lalu ada pilihannya, ada push, pop, pick, display, dan exit. Langsung saja kita coba untuk compile and run. Kita coba untuk kodenya. Oke, kita sudah masuk ke dalam programnya. Sudah masuk ke dalam programnya. Kita coba untuk cek dulu secara keseluruhan apakah sudah ada data yang kita masukkan. Secara kan kita belum masukkan data sama sekali ya. Tuh. Maka akan muncul tulisan stack kosong. Tapi jika kita tambahkan data, misalkan 10. Nah itu data 10 ini telah ditambahkan ya. Lalu kan kita tadi sudah bikin batasan ya untuk data tersebut maksimalnya hanya sampai 5. Maka dari itu jika kita masukkan 6 data, kita tidak akan bisa tahu stacknya akan penuh. Kita akan mencobanya. Tadi 1 sudah, untuk data pertama adalah 10, data kedua misal 20, data ketiganya 30, data keempat 40, data kelima 50. Nah kita akan coba untuk masukkan data ke-6 apakah bisa, misal 60. Nah maka data tersebut tidak bisa masuk karena stacknya sudah penuh. Lalu kita bisa display, kita lihat 10, 20, 30, 40, 50 sesuai dengan maksimal stack yang telah kita inisialisasikan atau definisikan tadi. Hanya maksimum adalah hanya 5. Lalu untuk pick, kita akan pick, kita lihat data terbarunya adalah harusnya yang muncul ada 50. Nah ini adalah sudah sesuai, yang muncul ada 50. Tapi jika kita hapus, maka angka 50 ini akan terhapus. Lalu setelahnya kita bisa lihat lagi, nah 50 akan terhapus, dan jika kita pick itu juga akan sama, dia data terbaru akan pindah ke 40. Nah jika kita coba untuk hapus semua datanya, misal nah data 10 berhasil terhapus, jika kita hapus lagi, nah maka tidak ada stack. Sama halnya dengan pick, stack kosong, sama halnya dengan display, stack juga kosong. Kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi stack pada array. Lalu kita akan lanjut ke implementasi stack pada linked list. Oke teman-teman, jadi kita selanjutnya sudah masuk ke program implementasi stack pada linked list. Sama seperti sebelumnya, kita pertama-tama import library atau ya perpustakaan dari IOStream untuk input dan outputnya, lalu menggunakan using namespace std. Selanjutnya kita mendefinisikan struct node sebagai elemen dasar dalam linked list. Setiap node itu memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama ada data untuk menyimpan nilai dari elemen stack. Lalu yang selanjutnya ada next, yaitu berfungsi sebagai pointer untuk menunjuk ke elemen berikutnya dalam stack. Dengan ini kita bisa menambahkan dan menghapus elemen stack ini secara dinamis tanpa batasan atau ukuran tertentu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan kelas. Kelas ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk mengelola stack menggunakan linked list. Kita di sini membuat constructor itu constructor untuk node kelas top. Top ini digunakan sebagai null, kita inisialisasikan sebagai null, untuk menandakan bahwa stack tersebut masih kosong. Lalu selanjutnya kita memiliki fungsi boolean
boolean is empty berfungsi untuk mengecek apakah stak kosong ini memeriksa apakah nilai top bernilai 0 ataupun sesuai dengan yang kita inisialisasikan ini. Lalu selanjutnya ada fungsi push, berfungsi untuk membuat node baru, menyimpan lalu akan menyimpan nilai x dalam node tersebut. Di sini kita tuliskan node new node sama dengan new node data sama dengan x, new node next sama dengan top, lalu top sama dengan new node. Berfungsi untuk menghubungkan node baru dengan top dan lalu memperbarui si top atau data terbarunya ini agar menuju ke node baru, ke data yang baru. Lalu selanjutnya kita memiliki fungsi pop. Fungsi pop ini digunakan untuk menghapus elemen teratas stack. Jika stack tersebut kosong, maka akan muncul pesan stack kosong. Ini menggunakan fungsi isEmpty yang telah dibuat sebelumnya. Lalu nilainya, jika kosong maka nilainya akan dikembalikan ke sebelumnya. Lalu jika ada elemen, maka si nilai dari elemen teratas yang disimpan itu bakal disimpan sementara, lalu si topnya bakal dipindahin ke elemen berikutnya. Si node lama ini, node yang data terbarunya bakal akan dihapus menggunakan delete. Lalu fungsi akan mengembalikan nilai yang telah dihapus. Dia bakal mengembalikan nilai ke yang udah dihapus ini. Lalu selanjutnya ada pick, berfungsi untuk melihat nilai elemen teratas stack tanpa menghapusnya. Lalu di sini dicek juga apa menggunakan fungsi isEmpty apakah stacknya kosong. Jika stacknya kosong maka akan muncul tulisan stack kosong. Lalu jika ada elemen maka akan dikembalikan nilai data ke yang data terbarunya. Dia akan menunjukkan data terbaru atau node terbaru yang kita masukkan, node yang paling baru. Lalu selanjutnya ada fungsi display, sama juga seperti sebelumnya, dicek juga apakah stacknya kosong. Jika stacknya kosong maka akan muncul stacknya kosong. Lalu jika kalau ada elemen, program ini bakal ngecetak atau ngeprint, nampilin si data-data atau node-node yang telah kita masukkan sebelumnya, semuanya secara berurutan. Single while temp tidak sama dengan null, cout temporary sama temporary data, lalu kita tambahin spasi biar waktu munculnya dia nggak muncul secara berurutan, dia itu ada spasinya, nggak nyatu. Temporary sama dengan temporary, next, lalu cout and line. Lalu selanjutnya di sini kita ada destructor, berfungsi untuk membersihkan memori waktu programnya selesai. Destructor ini bakal digunakan buat menghindarin adanya memory leak atau mencegah adanya memory leak, mengurangi risiko lah. Lalu selanjutnya ada menu interaktifnya, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada stack S, integer pilihan, lalu data, sini out, ada push, pop, pick, display, exit. Di sini menggunakan switch case, kurang lebih seperti itu. Mari langsung saja kita run, kita coba running. Oke, sudah di running, sudah muncul. Kita coba display dulu, kita lihat apakah stacknya sudah ada, sedangkan kan kita belum masukkan sama sekali kan. Coba lihat stacknya kosong. Oke, lalu kita coba misal masukin data. Sebelumnya kan kalau menggunakan array kita punya batasan 5 ya, jadi waktu masukin 6 data dia nggak bisa, atau data ke-6 dia nggak masuk. Maka dari itu kita bakal coba masukin lebih dari 5 data, apakah bisa masuk atau enggak. Misalkan data pertama itu adalah 10, 1 aja deh, 1. Misalkan data kedua adalah 2, data ketiga 3, data keempat 4, data kelima. Nah ini kita masukin coba data ke-6, 6 masih bisa masuk. Soalnya dengan link list ini kita bisa
lebih leluasa lah, lebih dinamis, jadi nggak ada batasan untuk stacknya, jadi kita bisa masukin sampai berapapun sampai memori dari device tersebut penuh. Lalu jika kita display maka akan muncul dari data terbaru ke data terlama yaitu 654321. Jika kita klik maka data terbarunya adalah 6 sesuai ya, karena data terakhir kita masukkan adalah 6. Lalu jika kita hapus, kita pop, data ke-6 akan dihapus dan data terbarunya akan pindah ke 5. Lalu data terbarunya akan pindah ke 5. Lalu jika kita display semua juga 6-nya akan hilang. Dan kalau kita hapus semuanya ya, kita hapus semuanya, maka jika kita hapus lagi maka stack akan tulisan stack kosong. Ini membuktikan bahwa si fungsi isempty yang tadi itu berjalan dengan sesuai ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi stack dalam linked list ini. Oke, mungkin saya bisa cukupkan sampai di sini saja. Kurang dan lebih mohon maaf, entah itu dari kamera yang kurang jelas ataupun lighting yang kurang bagus dan juga suara yang mungkin sedikit berantakan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.